Hadis yang pertama, peran niat dalam amal. Pada kajian yang lalu saya sudah menjelaskan dan mempertanyakan niatmu dalam hidup ini apa. Jadi kalau hidup gak punya niat, maka hidupnya gak akan pernah bahagia, gak akan pernah benar, gak akan pernah sukses. Saya melihat Pak Bupati Tanah Bumbu di samping kanan saya di bawah, ini termasuk orang yang hidupnya punya niat. Hidupnya punya niat. Jangan khawatir, saya puji-puji juga gak dapat duit. Ya. Jadi bukan karena beliau minta dipuji, puji. Dari dulu teman saya, ya dari dulu teman saya. Hadir, saya udah kasih tahu duduknya di depan, bilang sama teman-teman saya, duduknya di depan. Tapi yang nggak pernah datang ke sini kemudian pamer, saya bupati, tak kawal di depan, nggak ada. Saya datang ke Solo, ada majelisnya Habib Novel, saya pengen hadir majelisnya Habib Novel, hadir. Namanya hadir ya duduk seperti orang yang lain, duduk di belakang situ. Tidak ada yang paham kan? Duduk di belakang situ, nyantai. Karena apa? Niat hidupnya pengen taat sama Allah Ta'ala. Niat hidupnya pengen akhirat, ya pengen akhirat. Jadi ada kesempatan di satu kota cari ilmu, ya di kota itu dia cari ilmu. Nah ini sekarang pertanyaannya untuk saya dan hadirin semua, niat hidup kita apa? Kalau niat hidup kita itu untuk lillahi ta'ala, niat untuk ibadah sama Allah ta'ala, maka hidup kita sudah benar. Tapi kalau niat hidup itu kok untuk cari duit, lah ini salah kelas berat itu. Niat hidup kok cari duit, salahnya luar biasa. Cari duit, cari kekayaan, cari pangkat, cari apapun, nggak usah dipikir. Yang dipikir gimana caranya taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang harus kita pikirkan dari awal. Niat hidup saya apa? Harus dicek. Nah, kita akan belajar dari hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Imam Nawawi mengutip dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin. Kita cuma bahas ini dulu ya, episode ini. Insyaallah ini An Amiril Mu'minin itu selesai 1 jam. Mudah-mudahan bisa selesai 1 jam. Repotnya kalau nggak bisa selesai 1 jam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau menyimak apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Imam Nawawi membuat terobosan dalam membuat kitab kumpulan hadis, yaitu beliau membuang, menyingkirkan sanad perawi hadis dan hanya diambil ujungnya saja. Sebelumnya itu kan nggak langsung ke An Amiril Mu'minin seharusnya. Seharusnya an fulan an Amiril Mu'minin. Tapi sama Imam Nawawi dibuang semua itu. Bukan karena beliau nggak cinta sama perawi-perawinya, bukan karena beliau nggak sayang membuangnya, dengan berat hati. Ya, karena setiap nama yang disebut itu namanya orang soleh. Setiap nama yang disebut itu nama orang-orang yang berjasa, ya berjasa sampainya hadis itu kepada kita. Yang disebut, yang diabadikan itu nama orang-orang yang luar biasa. Tetapi kenapa Imam Nawawi mengambil terobosan, dihilangkan semua itu di kitab Arba'in Nawawiyah, langsung saja ke ujungnya. Jawabannya adalah gara-gara orang seperti saya dan seperti Anda. Gara-gara orang-orang seperti kita, orang-orang awam. Kita ini bukan ahli hadis, orang awam. Bayangkan kalau Imam Nawawi dan para ulama yang lain tidak mau membuang sanad, itu nanti Arba'in Nawawiyah tebelnya bisa seberapa itu ya? Enggak jadi buku tipis lagi, jadi buku tebel yang luar biasa. Kemudian yang membaca hadisnya juga akhirnya males, mau ngapalkan males. Hadis yang pertama, anannya saja udah banyak, an fulan, ngapalkan nama itu paling susah. Betul. Ngapalkan nama itu mudah atau susah? Cek, saya akan cek saja yang paling gampang. Sebutkan nama ayahmu, nama kakekmu, nama mbah buyutmu, kemudian nama canggamu, kemudian namanya canggahnya canggamu. Bisa enggak? Susah kan ya? Ngapalkan nama banyak itu agak susah. Kemudian ngapalkan hadis, nggak boleh kurang 1 huruf, nggak boleh tambah 1 huruf.
Buat orang awam susah, makanya Imam Nawawi ngambil terobosan radhiyallahu anhu. Terobosannya adalah udah ini perawi-perawinya hilangkan saja, langsung ke intinya. Perawi yang paling utama. Sebelum Nabi Muhammad SAW siapa yang nyampaikan ini? Ya, siapa yang nyampaikan? Pelajaran buat kita semua. Walaupun banyak hal penting, tapi yang lebih penting itu harus diutamakan. Orang yang pinter itu, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang bisa memilih mana yang lebih penting dari yang penting, dan meninggalkan mana yang lebih buruk dari yang buruk. Jadi kalau ada dua keburukan, ya terpaksa salah satunya harus dijalani, maka dia milih meninggalkan yang paling buruk. Kalau disuruh milih dua kebaikan, maka dia akan memilih mana yang paling baik. Maslahat terbesar itu yang diutamakan, walaupun yang kecil-kecil ini bawa maslahat. Nah, ini pola pikir yang harus kita bangun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Bu, boleh nanya? Boleh ya Bu? Suami pulang dari kerja, bagus atau enggak bagus? Pulang berarti bagus, baik. Suami butuh minum kopi, ibu membuatkan kopi, bagus atau enggak bagus? Bagus. Betul ya Bu ya? Bagus. Pertanyaan selanjutnya, ketika ibu ke dapur, handphone suami tergeletak, muncul notifikasi yang sudah sampai rumah. Bagus atau jelek? Oke. Jelek ya Bu? Ya. Apa yang Ibu lakukan? Buatkan kopi atau siram kopi? Oh, sadis ya. Siram kopi. Gak jadi buatkan kopi. Ya. Bagus, bagus. Gak apa-apa, ini biar terbuka ya. Jadi ibu pilih siram kopi. Kalau setelah disiram kopi, kira-kira masalah selesai atau berkelanjutan? Berkelanjutan, betul. Yang terjadi perdamaian atau peperangan? Peperangan. Perang sama damai enak mana? Tadi yang milih perang siapa? Berarti ibu milih mana? Milih buatkan kopi, berbincang dengan suami, iya kan ya? Atau milih mempertanyakan siapa ini, siapa ini, siapa ini? Pilih yang mana? Nah, berarti ibu termasuk golongan yang pandai atau kurang pandai? Oh, alhamdulillah sadar kurang pandai. Ini pelajaran dari Imam Nawawi. Yang nggak penting itu, walaupun penting tapi nggak penting, paham ya? Walaupun itu penting tapi nggak penting, nggak urgent gitu, nggak mendesak. Ya udah tunda dulu. Yang penting ini suamimu pulang selamat, kamu bisa ngobrol enak sama suamimu. Jangan biarkan ada apapun mengganggu enaknya ngobrol dengan suamimu yang kamu tunggu dari pagi sampai malam hanya gara-gara notifikasi nggak jelas. Jelas Sobib kalimatnya ngeyel, kalimatnya jelas. Buang semua itu, duduk ngomong sama notifikasi nggak jelas. Yang jelas suamiku pulang capek, butuh kopi dan aku butuh ngobrol. Ya udah buatkan kopi, silahkan sayang, kopinya diseruput. Mau pisang goreng? Asik, suami senang. Pisang goreng, roti bakar, banyak menu ternyata ya, dan lain sebagainya. Kata istri, kalau menu terlampau banyak, seruput dulu kopinya. Setelah itu aku akan boncengkan kamu sayang, karena kamu capek, kita pergi ke kedai roti bakar. Nah, silahkan pesan di sana. Akhirnya suaminya menurunkan permintaan. Ya udah, kalau begitu kopi plus pisang goreng saja udah. Ya itu juga nggak ada. Kalau begitu pakai ojek online saja. Ya, tapi asik kan, jadi ngobrol enak. Nah ini prinsipnya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu bukan nggak ngerti mana yang penting, tahu itu penting, itu penting, itu penting, itu penting. Tapi yang dikerjakan mana yang paling
penting. Orang soleh bukan gak ngerti itu jelek, itu jelek, itu jelek, itu bahaya, itu bahaya, itu bahaya. Tahu, tapi dia pilih menghindarkan yang paling bahaya. Jangan sampai ini membawa bahaya yang lebih besar. Itu baru namanya orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana.